Bayangkan sebuah momen di mana seorang pemuda miskin menolong wanita milioner yang hampir kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum mulai ceritanya, silakan komentar dari mana kota asal kalian. Kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Langit masih berwarna abu-abu keperakan. Pertanda, hujan bisa turun kapan saja. Dimas Wirawan berdiri di samping gerobak soto milik pamannya yang ia dorong sejak subuh. Umurnya baru 24 tahun, tapi hidup sudah mengajarkannya banyak hal, terutama soal bertahan dan jangan menyerah. Tubuh Dimas tidak terlalu tinggi, rambutnya sedikit berantakan, dan bajunya sederhana. Meski begitu, senyumnya selalu ramah. Setiap kali ada pelanggan yang mampir, ia tidak punya banyak dalam hidup. Kamar kos ukuran 3x3, sepeda motor tua yang sering mogok, dan gerobak soto yang hanya ia gunakan beberapa hari dalam seminggu. Hari-hari lainnya, ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan. Pagi itu, pelanggan tak banyak, jalanan pun lebih lengang, karena sebagian orang masih berlibur setelah akhir pekan panjang. Dimas yang sudah merasa sedikit pusing sejak bangun tidur, akhirnya memutuskan menutup gerobak lebih cepat. "Soto tutup dulu ya, Mas. Mau pulang," gumamnya pada diri sendiri. Sambil merapikan mangkuk-mangkuk, ia mendorong gerobak perlahan, menyusuri jalan besar menuju tempat kos. Suara mesin kendaraan bersahutan, dari mobil mewah sampai motor tua yang menggerung seperti butuh istirahat. Dimas tak terlalu memperhatikan semua itu, karena kepalanya terasa berat, namun semuanya berubah dalam hitungan detik. Tiba-tiba terdengar suara klakson sangat panjang dari arah belakang. Dimas menoleh cepat dan melihat sebuah mobil SUV hitam melaju tidak stabil. Mobil itu seperti dikemudikan seseorang yang kehilangan kendali, bergerak zigzag, hampir menabrak trotoar. Ya Allah, Dimas spontan menarik gerobaknya ke tepi jalan. SUV itu akhirnya berhenti mendadak beberapa meter darinya, nyaris menabrak tiang lampu. Mesin mobil masih menyala, wipernya bergerak pelan meski tidak hujan. Awalnya Dimas ragu untuk mendekat. Ia bukan orang yang senang ikut campur urusan orang lain, tapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melihat apa yang terjadi. Ia berjalan hati-hati mendekati pintu mobil. Kaca mobil cukup gelap, tapi dari sudut yang tepat, Dimas melihat seseorang di kursi penumpang depan, seorang wanita. Tubuhnya terkulai, kepala miring ke samping, seolah kehilangan kekuatan. "Mbak," panggil Dimas pelan sambil mengetuk kaca. Tidak ada jawaban. Dengan gugup, ia mencoba menarik gagang pintu. Ternyata tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, aroma parfum mahal langsung menyebar. Wanita itu terlihat sangat pucat, napasnya tersengal. Rambut panjangnya yang rapi kini berantakan, menutupi sebagian wajah. Mbak, dengar saya?" Suara Dimas terdengar panik. Wanita itu berusaha bicara, tetapi suaranya hampir tak terdengar. Tolong." Dimas baru menyadari ada darah di lengan kirinya. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya cemas. Bisa jadi wanita ini baru saja mengalami benturan atau kecelakaan ringan sebelum mobil berhenti. Tanpa berpikir panjang, Dimas melepas sabuk pengaman wanita itu dan perlahan menarik tubuhnya keluar. "Maaf ya Mbak, saya bantu dulu," katanya terbata-bata. Wanita itu terlihat kesakitan, namun tidak menolak. Meski dari penampilannya jelas ia bukan orang biasa. Jam tangan mahal, cincin berlian, pakaian rapi dan elegan, tapi saat itu, yang Dimas lihat hanya seseorang yang membutuhkan pertolongan. Saat itu sebuah ojek daring melintas. Dimas langsung mengangkat tangan dan berteriak memanggilnya. "Bang, tolong, darurat ini, bisa antar ke rumah sakit terdekat." Pengemudi ojek itu kaget, namun tanpa banyak tanya, ia berhenti dan membantu. "Masukin aja Mas, kita langsung gas." Dimas duduk di belakang sambil memapah wanita itu. Tangannya gemetar karena takut terjadi sesuatu yang buruk. "Mbak, tahan ya, sebentar lagi sampai," ucap Dimas sambil menepuk pelan pipi wanita itu. Wanita itu membuka mata sedikit. Nadira," katanya lirih, hampir seperti bisikan. "Saya Dimas, Mbak Nadira, bertahan, jangan tidur dulu," ujar Dimas.
Suaranya bergetar. Untuk sesaat, Nadira menggenggam tangan Dimas sangat lemah. Entah kenapa, genggaman itu membuat dada Dimas terasa sesak bukan karena takut, tapi karena sebuah firasat kuat bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Beberapa menit kemudian, ojek berhenti di depan IGD rumah sakit. Dimas segera menggendong Nadira masuk, meminta bantuan perawat, dan melihat wanita itu didorong masuk ke ruang penanganan. Dimas masih berdiri di depan ruang IGD dengan tangan gemetar dan napas belum stabil. Di dalam, para perawat dan dokter sibuk menangani Nadira. Suara langkah cepat, panggilan alat, dan perintah-perintah medis bergema dari balik pintu. Dimas memegang dadanya sendiri, mencoba meredakan kecemasan yang menumpuk. "Mas, keluarga pasien?" tanya seorang perawat lewat. Dimas menggeleng cepat. "Bukan, Mbak. Saya cuma nemuin Mbaknya di jalan. Mobilnya berhenti sendiri. Dia pingsan." Perawat itu mengangguk, lalu bergegas kembali. Dimas menghempaskan tubuhnya ke bangku ruang tunggu. Pikirannya kacau. Ia tidak mengenal Nadira, tapi merasa bertanggung jawab karena telah membawanya ke rumah sakit. Ia takut wanita itu mengalami sesuatu yang lebih serius. Beberapa menit berlalu, tapi rasanya seperti berjam-jam. Di ruang tunggu, beberapa orang menatapnya curiga karena bajunya terkena sedikit darah. Ada pula dua ibu-ibu yang berbisik pelan, entah membicarakan kekacauan pagi ini atau Dimas. Dia pun tidak ambil pusing. Ia menunduk, memijat keningnya yang kembali berdenyut, hingga seorang dokter keluar memanggil pelan. "Mas yang tadi membawa pasien atas nama Nadira?" Dimas langsung berdiri. "Iya, Dok. Gimana keadaannya?" Dokter itu terlihat tenang, kondisinya sudah lebih stabil. Dia mengalami pingsan mendadak karena tekanan darah turun drastis, ditambah luka terbuka di lengan yang membuatnya lemah. Untung cepat dibawa ke sini. Dimas menghela napas lega. "Alhamdulillah, syukurlah. Tapi pasien masih butuh istirahat dan sepertinya perlu ada keluarga yang dihubungi." Dokter itu memeriksa Dimas dengan tatapan menilai. "Mas kenal pasien ini?" Dimas menggeleng lagi. "Tidak, Dok. Saya cuma nolong." Dokter mengangguk pelan, lalu meninggalkan Dimas yang kini kembali terduduk. Perasaan lega bercampur bingung membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin pergi, tapi juga merasa tidak enak meninggalkan Nadira begitu saja. Lalu tiba-tiba, suara halus memanggil namanya. "Mas, Dimas." Dimas langsung menoleh ke arah pintu kamar perawatan yang sedikit terbuka. Itu suara Nadira. Ia mendekat pelan, memastikan apakah benar Nadira yang memanggilnya. Ketika pintu dibuka lebih lebar, tampak Nadira terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan infus menempel di tangannya. Wajahnya masih pucat, tapi sedikit lebih tenang dibanding sebelum pingsan. "Mbak Nadira." Dimas menunduk, sopan. "Gimana perasaannya?" Nadira tersenyum tipis. "Terima kasih. Kalau tidak ada Mas tadi, entah apa yang terjadi." Dimas menggeleng cepat. "Saya cuma kebetulan lewat, Mbak. Siapapun pasti bakal nolong." Nadira memandangnya lama, seolah mencoba memahami siapa pemuda sederhana yang barusan menyelamatkannya. Tatapan itu membuat Dimas sedikit salah tingkah. Ia tidak pernah berada begitu dekat dengan wanita yang penampilannya jelas-jelas menunjukkan kehidupan berbeda dari hidupnya. "Mobil saya masih di sana?" tanya Nadira pelan. "Oh, iya, mobilnya masih di pinggir jalan. Saya tidak sempat ngurusin, soalnya Mbak sudah kritis tadi." Dimas terdengar gugup. Nadira tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, yang penting aku selamat dulu." Ada jeda sejenak. Dimas merasa momen itu canggung, tetapi ada sesuatu yang hangat. Ia kembali memastikan, "Kalau Mbak butuh apa-apa, saya bisa bantu hubungi keluarga." Nadira memandang lenggit-lenggit kamar sejenak sebelum menjawab. Suaranya pelan, tetapi terdengar jelas. "Aku lagi tidak mau hubungi siapa-siapa dulu." Dimas tercengang sedikit. "Loh, kok begitu?" Namun Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, seolah sedang menyimpan sesuatu yang berat. Ada bayangan kesedihan di matanya, bukan sekadar rasa sakit fisik, tapi luka yang lebih dalam. Dimas ragu bertanya lebih jauh. Ia sadar dirinya hanya orang luar,
Dokter lalu masuk dan menyampaikan bahwa Nadira harus dirawat paling tidak semalam untuk memastikan kondisinya stabil. Setelah itu, dokter memberi ruang bagi Nadira untuk beristirahat. Saat Dimas hendak pamit, Nadira memanggilnya lagi. "Mas Dimas, jangan pergi dulu." Dimas menoleh. "Iya, Mbak, duduk sebentar. Aku tidak mau sendirian." Kalimat itu membuat dada Dimas terasa hangat dan aneh pada saat yang sama. Nadira yang terlihat begitu rapuh, namun punya aura kuat dan teduh, meminta ditemani seorang pemuda yang bahkan tidak mengenalnya. Dimas menarik kursi dan duduk di samping ranjang, menjaga jarak sopan. Nadira menatapnya sambil tersenyum lemah. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa aman kalau Mas ada di sini." Dimas terdiam. Ia tidak tahu apa yang membuat seorang wanita kaya, elegan, dan tampaknya hidup berkecukupan bisa merasa aman hanya dengan kehadiran seorang pemuda yang bahkan tidak punya apa-apa. Tapi di dalam hati, ia berjanji satu hal, selama Nadira membutuhkan bantuan, ia tidak akan pergi. Suasana kamar rumah sakit terasa jauh lebih tenang dibandingkan ruang IGD. Lampu redup dan aroma antiseptik tipis memenuhi ruangan. Dimas duduk tegak di kursinya, sementara Nadira memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas. Meski terlihat lemah, wajahnya kini sedikit lebih tenang. Dimas tidak berani bicara dulu. Ia hanya memperhatikan selang infus yang menggantung, memastikan Nadira tidak tampak kesakitan. Ia tidak pernah sekalipun berada dalam situasi seperti ini menemani seorang wanita asing yang baru ia selamatkan. Di rumah sakit pula, rasanya aneh. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap duduk di sana. Setelah beberapa menit, Nadira membuka mata perlahan. "Mas, terima kasih sudah nunggu." Dimas mengangguk. "Iya Mbak, saya memang mau nunggu kok. Yang penting Mbak gak sendirian." Tiba-tiba Nadira tersenyum samar. Senyum yang samar itu terasa seperti sinar kecil di tengah kekacauan pagi tadi. Namun senyum itu hanya bertahan sebentar, lalu sirna, berganti raut wajah sedih. "Mas Dimas." Nadira menatap langit-langit, berbicara pelan. "Tadi dokter tanya soal keluarga. Aku nggak jawab apa-apa." Dimas menelan ludah. Ia ingin tahu, tapi juga takut menyinggung. "Kalau Mbak nggak nyaman cerita." "Nggak apa-apa. Aku." Nadira menarik napas panjang. Suaranya bergetar. "Aku lelah." Dimas bergeser sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak sopan. "Lelah kenapa Mbak?" Nadira tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku bukan cuma capek karena luka tadi." Ia berhenti, lalu menatap Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku capek karena hidupku penuh orang yang cuma peduli kalau aku punya uang." Dimas terdiam. "Dari kecil, aku hidup di keluarga yang kaya. Mungkin terlalu kaya sampai-sampai setiap orang yang masuk dalam hidupku selalu melihat aku sebagai sumber keuntungan." Lanjut Nadira dengan suara serak. Dimas mendengarkan tanpa memotong. "Ayahku meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, aku tinggal berdua dengan ibu yang hanya sibuk dengan bisnis, acara sosial, dan lingkungannya yang tidak pernah benar-benar peduli pada perasaanku. Teman, banyak, tapi semuanya palsu." Ujar Nadira lirih. "Terus Mbak tadi sendirian, kenapa?" Tanya Dimas hati-hati. Nadira menatap kosong ke arah jendela. "Tadi pagi, aku bertengkar besar dengan ibu soal hal yang sudah lama aku simpan. Hal yang beliau tidak pernah mau dengar." Dimas menunggu, tetapi Nadira tidak melanjutkan. Seolah ada batas yang belum siap ia lewati. "Aku keluar rumah tanpa tujuan. Aku cuma ingin tenang sebentar. Aku menyetir sendiri. Tapi tiba-tiba dadaku sesak. Kepalaku pusing. Aku panik dan berhenti sembarang. Setelah itu, aku nggak ingat apa-apa kecuali wajah Mas Dimas yang buka pintu mobil." Dimas merasa jantungnya menegang. Nadira terlihat begitu rapuh saat menceritakan semuanya. Bukan karena luka di tangan, tapi karena luka yang jauh lebih dalam. "Maaf, aku cerita panjang banget," kata Nadira sambil menyeka air mata. "Nggak apa-apa Mbak, saya ngerti. Meskipun mungkin saya nggak bisa bilang tahu rasanya. Tapi
Saya senang Mbak mau cerita, jawab Dimas tulus. Nadira menatapnya, lama dan tenang. Mas Dimas, orang pertama yang aku ajak bicara, dari hati ke hati, setelah sekian lama. Dimas menggeleng pelan, dan tersenyum canggung. Saya cuma orang biasa Mbak. Hidup saya juga jauh dari kata nyaman. Justru itu membuat Nadira tertarik. Mas tinggal sama keluarga? Enggak, saya perantau, tinggal di kos kecil. Kerja, serabutan, kadang angkat barang, kadang jadi tukang parkir, kadang jualan soto, hidup seadanya. Nadira tampak tersentuh. Walaupun berat, Mas masih bisa bantu orang asing kayak aku. Dimas mengusap tengkuk, malu sendiri. Ya, saya kan cuma nolong. Lagian, masih manusia Mbak. Keduanya tertawa pelan tawa singkat yang mencairkan suasana. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Seorang perawat masuk dengan membawa catatan. Mbak Nadira, kami butuh tanda tangan keluarga untuk administrasi lanjutan. Kalau belum ada yang datang, kami bisa tunggu sampai nanti sore. Nadira langsung menunduk. Wajahnya muram lagi. Ia jelas tidak ingin menghubungi ibunya, dan Dimas menyadari itu. Gimana Mbak? Tanya perawat. Nadira tampak bimbang. Dimas berdiri dan berkata pelan, Mbak, kalau Mbak butuh saya bantu ngomong ke keluarga, saya bisa. Tapi kalau Mbak mau waktu dulu, juga nggak apa-apa. Nadira menatapnya lama, lalu menggeleng. Aku belum siap. Perawat mengangguk, mengerti dan keluar. Setelah pintu tertutup kembali, Nadira memegang tangan Dimas kali ini sedikit lebih kuat. Mas Dimas, suaranya bergetar. Tolong, tetap di sini. Aku takut kalau sendirian. Dimas tertegun. Ia bisa saja pergi. Ia bisa saja pulang untuk istirahat. Tetapi, entah kenapa, melihat sorot mata Nadira, membuat ia tahu satu hal. Dia memang tidak boleh pergi. Dimas kembali duduk di kursi samping ranjang. Sementara tangan Nadira masih menggenggam tangannya erat. Genggaman itu terasa hangat, berbeda dari sebelumnya yang lemah dan ragu. Kini Nadira menggenggam Dimas, seakan ia takut kehilangan sesuatu yang baru saja membuatnya merasa aman. Dimas menunduk sedikit, melihat wajah Nadira yang meski pucat, tetap terlihat cantik dan menenangkan. Ada luka kecil di pelipisnya, dan perban tipis melilit lengan kirinya. Namun tatapan matanya jauh lebih tajam daripada semua itu tatapan seseorang yang sedang bertarung dengan kesepian di dalam hati. Mbak Nadira, istirahat dulu aja, ucap Dimas pelan. Saya di sini kok, saya enggak kemana-mana. Nadira memejamkan mata sebentar. Aku takut kalau bangun aku sendirian. Tenang, saya janji nunggu. Mendengar itu, Nadira menarik napas dalam-dalam. Ia mengendurkan genggamannya sedikit, dan akhirnya tertidur dengan tenang. Dimas memperbaiki posisi duduknya, dan melihat Nadira lama, memastikan ia benar-benar tidak kesakitan. Beberapa jam berlalu. Dimas tetap berada di tempat yang sama, meskipun punggungnya mulai pegal dan perutnya kosong, karena belum makan sejak pagi. Tapi, ia tidak keberatan. Entah kenapa, ada rasa tanggung jawab yang muncul begitu saja, setiap kali ia memandang Nadira, hingga matahari perlahan bergeser, dan sinarnya menembus jendela, membuat kamar rumah sakit menjadi hangat. Saat itu Nadira terbangun. Ia melihat sekeliling dengan tatapan sedikit bingung, lalu pandangannya berhenti pada Dimas yang tertidur di kursi dengan kepala menunduk, tangan masih berada di dekat ranjangnya. Wajah pemuda itu terlihat sangat lelah. Nadira tidak sadar ketika matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa orang sejujur ini yang aku temui di saat paling kacau? Gumamnya pelan. Ia perlahan mengangkat tangan dan menyentuh bahu Dimas. Bangun sebentar. Dimas langsung membuka mata dan langsung duduk tegak. MB, maaf, saya ketiduran. MB, pusing house. Nadira terkekeh pelan melihat kepanikan Dimas. Aku baik, Mas, yang kelihatan capek. Dimas menggeleng. Saya enggak apa-apa. Namun perutnya tiba-tiba berbunyi keras. Nadira refleks menahan tawa. Mas, belum makan ya? Iya, belum, jawab Dimas malu. Mas pulang dulu aja, istirahat, mandi, makan, nanti balik lagi kalau mau, ujar Nadira lembut. Dimas mendadak bingung. Loh, tadi Mbak bilang, jangan pergi, aku nggak maksa Mas tinggal terus.
jawab Nadira sambil tersenyum. Aku cuma ingin ditemani sampai rasa takutku hilang. Sekarang sudah lebih tenang. Dimas terdiam. Ada rasa lega, tapi juga rasa berat untuk meninggalkan Nadira. Namun sebelum ia menjawab, pintu kamar terbuka. Seorang pria bersetelan rapi masuk dengan wajah tegang. Nadira, kamu di sini ternyata. Nadira menoleh dan wajahnya langsung berubah. Mas Rendra. Dimas melihat ekspresi Nadira antara kaget dan tidak nyaman. Pria bernama Rendra itu berjalan cepat ke arah ranjang tanpa memperhatikan Dimas sedikit pun. Kamu bikin heboh satu rumah tahu? Mama marah besar. Kamu pergi tanpa bilang apa-apa. Nada suaranya tinggi, seperti menegur seorang anak kecil, bukan seorang wanita dewasa. Nadira menunduk. Aku butuh waktu. Rendra menghela napas panjang. Kamu itu terlalu emosional. Kalau ada masalah, bilang Coku. Jangan kabur begini. Dimas yang sejak tadi hanya diam, memperhatikan dengan tidak nyaman. Ia merasakan adanya batas yang tiba-tiba muncul antara dirinya dan Nadira, batas yang sebelumnya belum pernah ada. Rendra akhirnya menyadari keberadaan Dimas. Ia menatap dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya meremehkan. Kamu siapa? Dimas berdiri sopan. Saya Dimas, Mas. Kebetulan saya nemuin Mbak Nadira di jalan. Saya bantu bawa ke sini. Rendra mengangguk singkat, tapi jelas tidak menghargai. Oke, terima kasih, Mas. Dimas. Suaranya terkesan dipaksakan. Lalu ia berbalik ke Nadira. Kamu nggak perlu repot-repot dibantu orang asing kayak gini. Kamu kan bisa hubungi aku. Kalimat itu membuat Nadira menegang. Ada rasa tidak nyaman yang terpancar dari wajahnya. Dimas perlahan mundur. Kalau saya pamit dulu Mbak, biar Mbaknya istirahat juga Mas. Nadira memanggil. Suaranya lirih. Rendra menatap heran. Kamu kenapa manggil dia lagi? Nadira menggenggam selimutnya erat, lalu berkata pelan namun jelas. Mas Dimas, nanti balik lagi ya. Rendra menoleh cepat. Terkejut. Nadira, kamu serius? Namun Dimas hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Saya balik nanti Mbak, istirahat dulu. Saat Dimas keluar dari kamar, ia merasakan dada yang tiba-tiba berat. Ada rasa asing yang muncul, campuran antara khawatir, cemburu, dan takut kehilangan sesuatu yang baru saja hadir dalam hidupnya. Dimas berdiri di depan rumah sakit selama beberapa menit setelah keluar dari kamar Nadira. Angin sore menyapu wajahnya, namun tidak cukup untuk menenangkan perasaannya yang kacau. Ia menatap langit yang mulai menguning, sementara pikirannya penuh dengan bayangan ekspresi Nadira tadi, mata yang meminta dirinya kembali, juga raut wajahnya yang seketika berubah saat Rendra muncul. Kenapa saya kayak gini? Ya, gumam Dimas. Bingung pada dirinya sendiri. Ia tidak seharusnya merasa terlibat sejauh ini. Nadira bukan siopo-siopa baginya. Begitu pula sebaliknya. Namun ada sesuatu pada wanita itu, kekuatan yang ditutup rapat oleh kecemasan, kesedihan yang disembunyikan oleh senyum mahal, dan ketakutan yang hanya terlihat ketika ia sendirian. Dimas menghela napas panjang, lalu berjalan pulang ke kos. Ia perlu makan, mandi, dan menenangkan diri. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, tetapi juga hatinya. Sementara itu, di kamar rumah sakit, suasana sangat berbeda dari sebelumnya. Rendra berdiri dengan tangan menyilang di depan dada, menatap Nadira dengan sorot tidak puas. Kamu tahu nggak betapa khawatirnya Mama tadi? Katanya dengan nada tinggi. Nadira menahan diri untuk tidak terprovokasi. Aku cuma butuh tenang, Mas. Aku nggak mau ribut sama Mama dulu. Ribut apa lagi sih? Kamu itu harusnya nurut. Dia itu ibumu sendiri. Rendra mendekat. Suaranya semakin keras. Nadira menatapnya dalam-dalam. Mas Ren, kenapa sih selalu anggap semua masalahku itu hal sepele? Aku selalu dianggap berlebihan. Padahal, aku cuma ingin didengar. Rendra terdiam, namun wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Nadira, kamu itu hanya perlu istirahat. Kamu terlalu banyak mikir. Aku kan selalu ada buat kamu. Jadi buat apa cerita ke orang asing kayak Dimas itu? Nada merendahkan itu menusuk hati Nadira. Ia tidak suka caranya menyebut nama Dimas.
Lebih dari itu, ia tidak suka bagaimana Rendra merasa dirinya lebih pantas memegang kendali atas hidupnya. Mas Dimas menolongku, jawab Nadira pelan. Dia nggak minta apa-apa. Dia hadir tanpa menuntut. Ya karena dia nggak punya apa-apa. Potong Rendra tajam. Orang seperti dia gampang saja kelihatan baik. Kita juga gampang iba, tapi kamu harus hati-hati. Kamu itu keluarga kaya, banyak orang yang bisa manfaatin. Nadira memalingkan wajah. Mas, benar-benar nggak kenal Dimas. Dan aku nggak perlu kenal, jawab Rendra enteng. Yang penting sekarang kamu pulang dan berhenti bikin masalah. Nadira menarik napas panjang. Aku belum mau pulang. Apa? Rendra mendekat. Jangan bilang gara-gara. Pemuda itu kamu jadi ngotot begini. Nadira menatap Rendra tajam kali ini. Ini bukan gara-gara siapa-siapa. Ini tentang aku. Tentang hidupku. Tentang perasaanku yang selama ini nggak pernah Mas atau Mama pedulikan. Rendra terdiam. Namun wajahnya berubah masam. Ia merasa tersinggung. Tapi juga tidak tahu harus berkata apa. Perdebatan itu terhenti ketika perawat masuk membawa obat. Rendra mundur dan duduk. Tidak bicara lagi. Nadira pun diam. Tapi dadanya sesak. Ia merasa Rendra semakin jauh dari dirinya, bukan mendekat. Dalam hati, Nadira justru berharap Dimas kembali. Malam menjelang ketika Dimas kembali ke rumah sakit. Ia membawa plastik berisi bubur, air mineral, dan beberapa roti. Ia tidak tahu apakah itu bisa membantu, tapi ia hanya ingin melakukan sesuatu. Saat ia membuka pintu kamar, Nadira langsung menoleh dan tersenyum kecil. Sebuah senyum yang berbeda lebih tulus. Lebih lega, Mas datang, ucapnya pelan. Dimas mengangguk sambil tersipu. Ya, Mbak, saya balik. Rendra berdiri mendadak. Wajahnya tampak tidak suka. Kamu kembali? Tanyanya dengan nada menekan. Dimas tetap sopan. Iya Mas, saya cuma mau lihat Mbak Nadira. Saya bawain makanan juga. Terima kasih, Mas Dimas. Potong Nadira cepat. Seperti tidak ingin Rendra mengusir Dimas. Rendra menghela napas kasar. Tapi, ia tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Nadira yang menatap Dimas dengan cara yang tidak pernah ia lihat. Sebelumnya, Dimas menyerahkan plastik itu pada Nadira. Saya nggak tahu Mbak suka apa, jadi saya beli seadanya. Nadira tertawa pelan. Mas, datang aja saya sudah senang. Ucapan spontan itu membuat 3 orang di ruangan itu sama-sama terdiam. Tapi dengan perasaan yang berbeda. Dimas terkejut. Rendra marah dalam hati. Dan Nadira tampak baru menyadari apa yang ia ucapkan. Dimas akhirnya duduk lagi. Meski suasana kini terasa lebih tegang. Rendra memalingkan wajah. Namun tatapannya sesekali mengawasi Dimas, seakan ia ancaman. Nadira memandang keduanya bergantian, lalu menghela napas panjang. Ia tahu malam itu akan mengubah sesuatu. Bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada hubungan dua pria yang kini tanpa sengaja saling berhadapan dalam hidupnya. Suasana kamar rumah sakit terasa semakin tegang, meskipun tidak ada kata-kata kasar yang terucap. Hanya tatapan, hanya gerakan kecil, hanya diam yang terasa begitu berat. Nadira memandangi keduanya Dimas, yang duduk kikuk di kursi sebelahnya, dan Rendra yang bersandar dengan tangan menyilang, jelas menahan emosi. Mas Dimas, Nadira berusaha memecah kekakuan. Apa hari ini sibuk? Dimas menggeleng pelan. Enggak terlalu Mbak, saya cuma ngurus pesanan pelanggan tadi pagi. Sesenyap, saya kepikiran Mbak. Terus, reaksi Nadira jelas. Matanya melembut, pipinya memerah sedikit. Reaksi Rendra juga jelas. Rahangnya mengeras. Terima kasih, ucap Nadira lebih pelan. Aku senang, ada orang yang tulus perhatian sama aku. Dimas menunduk. Tidak berani menatapnya langsung. Ia merasa ucapan itu terlalu besar untuk dirinya yang tidak punya apa-apa. Rendra akhirnya berdiri. Sudah. Malam. Aku harus pulang sebentar. Besok pagi aku balik lagi. Ucapnya singkat sebelum menatap Nadira. Istirahat yang cukup. Jangan terlalu capek ngobrol. Nadira hanya mengangguk. Ia tahu Rendra sedang menahan kecemburuan. Tapi ia sendiri sudah terlalu lelah untuk beradu pendapat lagi. Setelah pintu tertutup, suasana kamar berubah drastis, lebih sunyi, namun lebih nyaman. Nadira menatap Dimas yang masih memegang plastik belanjaan. Mas, maaf ya,
Kalau tadi suasananya nggak enak, Dimas buru-buru menggeleng. Enggak apa-apa, Mbak. Saya ngerti kok. Nadira tersenyum tipis. Mas Rendra memang begitu. Dia orang baik sebenarnya. Tapi terlalu sibuk mengatur sampai lupa. Kalau aku juga manusia yang punya rasa. Dimas hanya mendengarkan. Hening kembali mengisi ruangan. Sebelum akhirnya Nadira berkata, Mas, aku boleh cerita sesuatu? Sesuatu yang selama ini aku pendam. Tentu Mbak, kalau Mbak nyaman, silakan. Nadira menarik napas panjang. Wajahnya berubah lebih serius. Namun bukan sedih, lebih seperti seseorang yang akhirnya siap membuka luka lama. Keadaanku kemarin, sampai aku pingsan di tengah jalan. Itu bukan cuman karena kecapekan. Ucapnya perlahan. Aku sudah lama sekali. Dimas terdiam, fokus penuh. Aku hidup di keluarga yang segalanya lengkap. Rumah besar, mobil mewah, bisnis banyak, tapi aku sendirian. Mama terlalu sibuk menjaga citra keluarga. Papa sering pergi. Rendra selalu menganggap aku harus sempurna. Padahal aku cuma ingin hidup tenang. Nada suaranya bergetar sedikit. Mereka senyum. Tapi caranya salah. Semua yang kulakukan selalu dipaksa sesuai kehendak mereka. Sampai aku nggak tahu lagi sebenarnya aku hidup untuk apa. Dimas merasa dadanya ikut sesak mendengar itu. Dan anehnya, lanjut Nadira, aku baru merasa lega setelah Mas datang waktu itu. Mas ngasih aku ruang untuk bernapas. Mas mau dengar, tanpa menyuruh, tanpa menuntut. Nadira menatap Dimas langsung. Tanpa menunduk, aku merasa aman. Jantung Dimas berdetak lebih cepat. Ia tidak siap mendengar kalimat sebesar itu. Ia mengusap tengkuknya, berusaha tetap tenang. Mbak Nadira, ucapnya perlahan. Saya cuman orang biasa, saya nggak punya apa-apa. Saya takut kalau saya malah nyusahin hidup Mbak. Nadira tersenyum lembut. Mas, justru karena Mas nggak punya apa-apa itulah, Mas bisa jadi diri sendiri. Dan itu yang aku cari. Hening logi, tapi kali ini bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh pengertian. Mas, sambung Nadira. Setelah aku sembuh nanti, aku ingin memulai hidup yang lebih jujur. Hidup yang gak aku sembunyikan lagi, di balik tekanan keluarga. Dimas menatapnya, bingung. Maksudnya, aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Mau ambil keputusan tanpa takut dimarahi. Termasuk memutuskan siapa yang ingin aku perjuangkan. Dimas membeku. Nadira tersenyum kecil. Dan sekarang, orang yang ingin aku perjuangkan itu. Mas, Dimas menelan ludah. Embia, saya. Tenang, Nadira memotong lembut. Aku nggak buru-buru. Aku tahu hidup Mas sederhana. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin aku merasa hidup kembali. Dimas masih terdiam. Namun wajahnya perlahan berubah campuran terharu, takut, senang, dan bingung. Tapi satu hal yang aku minta dari Mas. Kata Nadira, jangan pergi. Aku nggak butuh Mas jadi pahlawan. Cukup jadi teman yang jujur dan mau berjalan bareng. Dimas akhirnya menarik napas panjang dan berkata, kalau itu yang Mbak mau, saya akan tetap ada. Selama Mbak nggak bosan sama saya. Nadira tertawa pelan. Sebuah tawa yang jauh lebih tulus daripada sebelumnya. Mana mungkin aku bosan? Keduanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ruangan itu terasa hangat. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan berlebihan. Hanya dua orang yang akhirnya menemukan tempat pulang dalam hati masing-masing. Di luar, lampu-lampu kota menyala satu persatu. Seakan ikut menyaksikan awal sebuah perjalanan baru. Perjalanan seorang pemuda sederhana dan seorang wanita milioner yang akhirnya memilih menjadi dirinya sendiri dan sesuatu yang tak terduga itu. Ternyata bukan sekadar pertemuan ajaib di tengah jalan, melainkan cara Tuhan menyatukan dua luka menjadi satu kekuatan dari pertemuan tak terduga di jalan hingga rahasia yang terungkap. Dimas dan Nadira membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa muncul di tempat dan waktu yang paling tidak terduga. Bagikan kisah ini jika kamu percaya pada keajaiban kehidupan.